Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rahmawandari, NIM 2010207022. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Halo semuanya, pernahkah kalian memperhatikan persamaan kalian dengan orang tua kalian? Mulai dari sifat, bentuk, dan warna kulit kalian. Kira-kira penyebabnya kenapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Gen adalah suatu bahan pembawa informasi genetik dari orang tua kepada keturunan. Letak gen ada di dalam kromosom, tepatnya di bagian kromomer atau nukleosom. Kromomer ialah butiran yang dililit oleh DNA. DNA ini gen pembawa informasi genetik pada suatu individu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kromosom. Yuk, kita cari tahu lagi. Kromosom adalah struktur berbentuk benang yang menebal. Kromosom ini ada di inti sel. Kita dapat mengamatinya dengan menggunakan mikroskop. Kromosom memiliki struktur yang terdiri dari dua bagian, yaitu sentromer dan lengan kromosom. Sentromer ini disebut juga sebagai kepala kromosom. Pada sentromer, kromosom dibagi menjadi 4. Ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Teman-teman bisa lihat pada gambar ada bulatan setitik berwarna abu-abu, nah itu namanya sentromer. Sedangkan tali panjang berwarna putih itu namanya lengan kromosom. Di setiap kromosom letak sentromer itu beda-beda ya. Struktur kromosom yang kedua yaitu lengan kromosom. Lengan kromosom ialah badan kromosom sendiri. Lengan kromosom disebut juga dengan kromatid kecuali kromosom telosentrik. Kenapa? Karena pada kromosom telosentrik, sentromernya terletak di ujung, jadi hanya bisa membentuk satu lengan saja. Nah, lengan kromosom tersusun dari selaput membran, kromonema, dan matriks. Umumnya, kromosom memiliki dua buah lengan yang dibatasi oleh sentromer. Selanjutnya jenis kromosom. Nah, kromosom ini dibagi dua, autosom dan gonosom. Autosom itu disebut sebagai kromosom biasa dan autosom ini tidak menentukan jenis kelamin organisme. Yang kedua, gonosom disebut sebagai kromosom kelamin karena menentukan jenis kelamin pada makhluk hidup. Alel adalah varian dari gen. Alel adalah salinan berbeda dari gen yang sama. Dua alel gen menempati lokus yang sama pada kromosom. Alel homozigot terjadi karena individu memiliki kromosom dengan alel yang sama atau identik untuk di setiap lokus gen-gennya. Alel heterozigot terjadi ketika individu memiliki alel-alel yang berbeda pada suatu lokus untuk setiap kromosomnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai DNA. Mungkin teman-teman udah gak asing lagi dengan kata DNA, tapi teman-teman tahu gak DNA itu apa? Yuk kita belajar lebih lanjut. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah biomolekul terpenting di dalam sel. DNA ini terdapat di inti sel, mitokondria, dan kloroplas. DNA merupakan polimer nukleotida. Satu nukleotida DNA tersusun atas 3 komponen, yaitu deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Deoksiribosa ialah molekul gula dengan 5 atom karbon pentosa yang kekurangan 1 atom oksigen. Basa nitrogen pada DNA tersusun atas 2 jenis, ada purin dan pirimidin. Basa purin tersusun atas adenin dilambangkan dengan A kapital dan guanin dilambangkan dengan huruf G kapital, sedangkan basa pirimidin tersusun atas sitosin dilambangkan dengan huruf C kapital dan timin dilambangkan dengan huruf T kapital. Teman-teman bisa lihat pada gambar ya. Di dalam ikatan molekul DNA, adenin ini selalu berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin. Antara adenin dan timin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan antara sitosin dan guanin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen.
Bentuk pada DNA adalah benang berutas ganda dan berpilin menyerupai spiral. Bentuk seperti ini disebut juga sebagai double helix. DNA pada sel eukariota memiliki bentuk linear, sedangkan DNA pada sel prokariota, pada mitokondria maupun pada plastida bentuk DNA ini adalah melingkar. Panjang DNA suatu organisme juga beda-beda ya, dan biasanya dinyatakan dalam jumlah pasangan basanya. Teman-teman juga bisa lihat pada gambar.